Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onedu, selamat datang di Onedu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang dinamika gerak. Dan pada kali ini kita akan menguraikan contoh gaya yang bekerja pada bidang miring. Contoh benda yang bergerak pada bidang miring, misalkan kita ambil contoh misalkan seperti ini. Ada sebuah bidang miring dengan kemiringan sebesar theta dan di atasnya terdapat suatu balok atau benda yang bermassa M. Maka caranya adalah untuk menguraikan gaya yang bekerja pada contoh tersebut. Yang pertama, kita uraikan gaya-gaya yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gaya normal, gaya berat. Kita ambil dua gaya ini. Yang pertama, kita akan uraikan arah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang alasnya. Ini alasnya, maka gaya normalnya tegak lurus. Yang kedua, kita akan menguraikan gaya berat. Gaya berat, gaya yang arahnya dari pusat massa ke arah bawah atau ke arah pusat gravitasi. Karena dia memiliki sudut, karena W memiliki sudut kemiringan, maka harus diproyeksikan terhadap bidang yang sejajar dengan gaya normal disebut dengan WY. Kita akan menguraikan pada arah sumbu yang sejajar dengan bidang miring. Kita kasih simbolnya adalah WX. Nah, caranya adalah di mana letak posisi dari sudutnya. Ini adalah garis yang diteruskan, maka sudut ini sama saja letaknya dengan yang berimpit dengan WY. Maka dalam vektor yang berhimpit dengan sudut dikalikan dengan cosnya, berarti WY nilainya adalah W dikalikan dengan cos theta. Sedangkan W yang jauh dari sudutnya, maka kita kalikan dengan W kalikan dengan sin theta. Berarti kita memperoleh dua nilai proyeksi WY dan WX. Dan sekarang kita akan uraikan pada sumbu masing-masing. Yang pertama, pada sumbu Y. Pada sumbu Y ini, benda tidak mengalami perubahan, yaitu antara N dengan WY. Maka karena dia tidak mengalami perubahan, berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newtonnya yaitu sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Dengan N berlawanan arah dengan W kali cos theta sama dengan 0, maka nilai N sama dengan W dikali cos theta. Sehingga gaya normal yang bekerja pada bidang miring nilainya adalah sama dengan W kalikan cos theta. Dengan W adalah massa dikali gravitasi dikalikan dengan cos theta-nya, maka boleh menggunakan persamaan yang atas atau bawah. Sedangkan untuk yang bekerja pada sumbu X-nya, karena dia bidang miring, anggap aja permukaannya licin, maka benda akan meluncur dengan arah gerak ke bawah atau sejajar dengan bidang miringnya. Arah geraknya ke kanan, maka sesuai dengan perjanjian pada pertemuan sebelumnya, yang searah dengan arah geraknya diberi tanda positif, yang berlawanan diberi tanda negatif.
Maka sigma F pada sumbu X berlaku hukum 2 Newton. Dengan persamaan sigma F pada sumbu X sama dengan M kali A. Gaya yang ke kanan di sini adalah W kali sin dengan tandanya positif, sedangkan yang ke arah kiri di sini tidak ada gaya, maka langsung kita tutup W kali sin theta sama dengan M kali A. Dengan W adalah M kali G kali sin theta sama dengan M dikali A. M kita coret, maka nilai percepatan pada bidang miring kita peroleh sebesar G kali sin theta-nya. Contoh soalnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang cukup sederhana. Sebuah balok berada pada bidang miring besar gaya normal yang dialami balok tersebut. Pertanyaannya cukup satu, yaitu berapakah besarnya gaya normal. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Gaya normal yang bekerja pada benda ini adalah sama dengan, kita lihat, perhatikan di sini. Menentukan besar gaya normal telah kita uraikan sebelumnya, nilainya adalah M kali G kalikan dengan cos theta. Jika sin 53 adalah 4/5 dan cos 53-nya sama dengan 3/5, maka hasilnya gaya normal sama dengan M-nya 10, gravitasinya adalah 10, cos dari 53 kita masukkan 100 dikalikan dengan 3/5. Ini coret, nilainya sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60 Newton. Dan jika saya tambahkan pertanyaan yang kedua, berapakah nilai percepatan balok itu meluncur ke bawah? Maka kita gunakan langsung persamaannya di sini, bahwa nilai A sama dengan G kalikan dengan sin theta-nya 53. Dengan G10, sin 53 adalah 4/5, maka nilai akhirnya 10 bagi 5 sama dengan 2, 2 kali 4 adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Benda kubus pada bidang miring diberi gaya seperti gambar. Masanya 10 kilo, gaya tarik ke atas sebesar 30 Newton, sudutnya adalah 37 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar G normal dan percepatannya. Yang pertama, kita uraikan. 1. Untuk gaya normal, arahnya tegak lurus dengan bidang miring. Kemudian, gaya beratnya, ini adalah tadi nilainya W yang sejajar dengan gaya normal. Kita proyeksikan dengan nilai W dikalikan dengan cos theta, cos 37. W yang sejajar dengan gaya normal kita kalikan dengan W kali cos theta, cosnya cos 37. Sedangkan W kita proyeksikan pada bidang yang searah dengan sumbu kemiringan. Nilainya adalah W sama dengan W kali sin 37. Sekarang kita masukkan, jika masanya 10, maka nilai W sama dengan 100 Newton. Kita masukkan di sini 100 sin 37. Nilainya adalah sama dengan 3/5 dan cos 37 sama dengan 4/5. Lalu kita masukkan sin 37, 3/5, maka nilainya 100 bagi 5 adalah sama dengan 20 kali 3, 60 Newton. Sedangkan untuk yang ini 100 dikalikan dengan 4/5
100 kali 4 per 5, ini 20 kali 4, 80. Sekarang kita tentukan gaya normal. Pertanyaan 1, tentukan gaya normal. Maka caranya adalah kita bisa menguraikan sigma F yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, tidak mengalami gerakan. Gerak bendanya ke kanan atau ke kiri. Untuk sigma FY-nya adalah N dikurang dengan W kalikan cos 37 sama dengan 0, maka gaya normalnya adalah W kali cos 37. Tadi setelah kita hitung, W cos 37-nya adalah 100 dikali 4 per 5 atau sama dengan 80N. Dan untuk menentukan percepatan, pertanyaan yang kedua, percepatan maka lihat dari arah gerak bendanya. Nah, untuk arah geraknya kita tentukan dari sini. Jika kita lihat yang W sin dengan F, maka yang W sin lebih berat daripada yang F, sehingga gerak bendanya akan menuju ke kiri bawah. Maka karena dia ke kiri, berarti yang ke kiri positif, yang ke kanan negatif. Maka nanti berlaku hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A dengan sigma F-nya yang positif adalah W kali sin 37 karena gerak bendanya ke arah kiri. Kemudian yang berlawanan adalah F sama dengan M dikali A dengan W sama dengan 100 sin 37 3 per 5 dikurang dengan 30 sama dengan 10 dikali A. 100 bagi 5 sama dengan 20 kali 3 60 dikurang 30 sama dengan 10A, maka 30 sama dengan 10A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar.